Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan amal-amal kita, termasuk melanjutkan majelis taklim kita pagi ini. Pagi ini kita masuk tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Ini berarti terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah. Sekarang sudah 1444 tahun lamanya. Perlu kita ingat bahwa bukan hanya masyarakat Arab waktu itu yang masih dalam keadaan jahiliyah, tapi dunia ini secara umumnya berada dalam keadaan jahiliyah. Jahil dalam artian bukan bodoh tidak berilmu, ada ilmunya. Ya, bahkan sebelum Muhammad diangkat jadi Rasul pun orang Arab sudah sampai berlayar sampai ke Indonesia. Sampai ke negeri Cina. Begitu juga di belahan dunia lain. Tetapi mereka hidup seolah-olah seperti dikatakan hewan, betul tidak pula, tapi seperti itu. Memperturutkan apa yang maunya, kekuasaan. Kebenaran itu bukan dalam aturan, tapi kebenaran itu ada dalam tangan kekuasaan. Ya, kalau dulu, kalau dunia bukan hanya di Jazirah Arab, di Eropa sana, itu orang perempuan itu dianggap seperti separuh manusia, diberlakukan. Jadi sejak ada Nabi Muhammad diangkatlah, maka derajat laki-laki dan perempuan sudah disamakan. Hanya berbeda tugas, kewajiban, dan haknya saja. Nah, itu sudah 1444 tahun yang lalu. Dan setelah itulah dunia ini berubah. Nabi membentuk masyarakat modern di Madinah. Ada aturan negara. Ada aturan bagaimana cara bergaul antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ya, sampai katakan bagaimana Nabi mengangkat derajat wanita sederajat sejajar dengan laki-laki. Nah, alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Rasulullah, sejarah Islam yang berguna untuk kita semua. Ibu dan bapak sekalian, di antara ayat yang bicara tentang hijrah Nabi ke Madinah khususnya, karena sebelum itu Nabi juga sudah ada hijrah ke Ethiopia, ke Taif. Tetapi hijrah ke Madinah adalah hijrah yang menjadi titik awal, titik balik dari kehidupan manusia jahiliyah ke manusia modern. Manusia modern. Dalam surat An-Nisa ayat 100 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa man yuhajir fi sabilillahi yajiz fil ardi muragaman kathiran wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahim. Di situ disebutkan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah yajid fil ardi muraghaman, dia akan dimudahkan hidupnya, mudah rezekinya, ya. Kehidupan yang lapang. Orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian di jalan dia meninggal. Orang seperti ini sudah dicatat sebagai orang yang hijrah kepada Allah dan Rasul. Bahkan Allahu, upahnya sudah disediakan, pahalanya sudah ada. Walaupun dia belum sampai ke tempat hijrahnya, tapi sudah ada kesengajaan untuk itu, maka pahalanya sudah dicatat oleh Allah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara harfiah berkenaan dengan orang di masa Nabi yang ikut hijrah Nabi ke Madinah secara khusus, ya, secara khusus turun ayat itu bahwa yang ikut Nabi berhijrah ke Madinah itu orang itu dimudahkan hidupnya, dilapangkan rezekinya, dikuatkan badannya. Orang yang keluar dari rumahnya lunjah seperti itu, kemudian di tengah jalan dia meninggal. Summa yudrikhul maut. Di tengah jalan dia meninggal, dia sudah dicatat sebagai orang hijrah dan dia sudah disediakan pahala untuk dia. Dosanya diampuni. Ibu-ibu, itu secara khusus ayat itu berkaitan dengan itu. Tetapi dalam ayat Al-Quran ada khusus sebab, ada umum lafaz. Ayat ini berkaitan dengan hijrah Nabi itu, tapi umum lafaznya itu adalah termasuk untuk kita-kita sekarang yang hijrah juga. Sampai di Madinah, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa sebenarnya hakikat dari hijrah?" Kata Rasulullah, sebenarnya hakikat dari hijrah itu adalah hakikat hijrahnya hati. Meninggalkan watak sifat-sifat jahiliyah. Apa sifat jahiliyah? Orang jahiliyah itu, kalau istilah orang awam, berajo di hati, babana kebakalangan. Yang kaya memperalat yang miskin. Penguasa menindas orang yang dikuasai. Yang pintar menjual yang bodoh. Itu watak jahiliyah. Kebenaran tidak diukur dengan kebenaran itu, tapi diukur dengan apa yang dimaui oleh kekuasaan, oleh orang yang punya kekuasaan. Ya, kepala suku, orang-orang kaya, itu. Jadi sesuka-suka hati. Itu watak jahiliyah. Tidak ada orang yang bisa memberi peringatan, memberi pelajaran. Kalau yang akan diberi pelajaran peringatan itu adalah dia punya kelebihan daripada orang lain.
Melihat orang, mengukur orang, bukan kepada kebaikannya, tapi lebih kepada kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Menyembah berhala, artinya orang itu tidak menyembah Tuhan. Walaupun dia menyembah Tuhan, katanya, tapi berhala dijadikan sebagai perantara. Jadi sifat mendahulukan ego, kemauan, nafsu sendiri-sendiri. Tinggalkan, itu ada di Mekah. Berapa tahun Nabi namanya di Mekah berdakwah, susah mengajak orang itu. Diajak kepada kebenaran, dianggap orang yang mengajak itu orang yang mencari-cari keuntungan pribadi. Dibacakan wahyu kepadanya, dianggap wahyu itu sebagai sihir. Itu watak jahiliyah. Artinya kalau orang awak, orang jahiliyah itu kalau ditarik, dielo, menenduk. Kalau didahulukan, menyipak. Kalau datang sampiang-sampiang, melendo. Kamari bedo. Diajak, tidak mau. Tidak diajak, tambah jahe. Susah. Susah memasukkan kebenaran kepada orang seperti itu. Karena hatinya diliputi oleh nafsu dan kepentingannya saja. Ya. Itu watak itu subur di Mekah. Maka walaupun Nabi menyayangi tempat kelahiran beliau itu, tapi Allah menyuruh beliau hijrah ke tempat yang memungkinkan ajaran yang dibawa Nabi itu untuk berkembang. Itu Madinah. Ya. Beliau pernah ke sana. Sebelumnya kan pernah Nabi hijrah ke Taif. Ya. Di Taif itu Nabi malah dilempari. Luka-luka. Kalau ada di antara ibu nanti, bapak yang ada rezeki, kalau pergi umroh misalnya, pergi ke Taif. Itu ada suatu masjid di situ, tempatnya tempat Nabi istirahat, luka-luka kena lempar orang Taif, jahat-jahat. Masih dekat situ. Rupanya, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan kebaikan itu perlu juga ada tempat-tempatnya. Ada satu daerah, kalau kita berbuat baik di situ, itu diterima. Kalau kita mengajak pada perbaikan, orang nurut. Tapi ada satu daerah, sebaik apapun kita di situ, orang di situ mengajak tidak mau. Payah mengajak. Hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan watak-watak sifat jahiliyah kepada watak sifat Islam, Madaniyah. Makanya Nabi hijrahnya ke Yasrib. Yasrib itu nama Madinah dulu. Diubah oleh Nabi dengan Madinah, artinya kota peradaban. Kota orang yang beradab. Kota orang yang berilmu pengetahuan. Di Madinah Nabi diterima dengan baik, ajaran Nabi diterima, Nabi dihargai, kemudian ajaran beliau, wahyu yang beliau sampaikan diterima, tumbuhlah Islam kuat di situ dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Lalu dunia berubah menjadi dunia yang seperti sekarang, modern. Maka sebenarnya memperingati hijrah Nabi itu sebenarnya adalah mengingat sejarah kapan sebenarnya dunia ini berubah menjadi dunia modern seperti sekarang. Salah satu ciri orang-orang jahiliyah itu hanya hidup untuk hari ini. Pokoknya hari kau sudah dakwah besok lain aja itu. Kalau ciri orang-orang berperadaban, dia hidup untuk 10-20 tahun yang akan datang. Saya ingat waktu kecil di kampung,
Kawan-kawan tamat SD yang tidak sekolah langsung pergi merantau. Negara orang mengalih apa? Macam-macam. Mengalih martabak, mengalih kue. Macam lah kumpulkan. Ambo sekolah. Padahal yang satu kelas dengan saya buat kelas 6 itu banyak yang lebih pintar dari saya. Banyak. Saya tidak di atas dari mereka. Mereka rata banyak dari saya. Ini pergi mengalih. Merantau kebanyakan ke Riau. Ke Pekanbaru. Ke Tanjung Pinang. Tanjung Balai. Ke Bengkalis. Selat Panjang. Banyak kan situ tuh merantau. Hari Raya pulang, dulu kan orang puasa itu selama puasa kan liburan anak sekolah. Jadi orang rantau pulang membawa pitih banyak, pulang mengalih. Nah kawan-kawan yang sama besar dengan saya itu pakai cincin, pakai baju bagus, pakai sepatu. Tentu saya nengok aja. Apa kata Pak Tua saya kepada saya? Kamu udah usah memperhatikan itu. Tergoda betul dengan itu. Nanti kamu akan dapat jauh lebih daripada itu. Kamu sekolah saja. Nah, ini ciri-ciri orang modern. Mengutamakan pendidikan. Ya, ternyata betul apa kata orang. Ya. Jadi, dia berbuat sekian tahun yang akan datang. Maksudnya kalau orang-orang tua yang berwatak tidak modern, dia ingin cepat anaknya untuk bisa menjadi dimanfaatkannya untuk kepentingannya. Tapi orang-orang yang berpikiran modern, hidupnya 20-30 tahun yang akan datang. Persis seperti yang dikatakan dalam pepatah orang tua, meraki-raki dahulu, meranang-ranang ketapian. Sakit-sakit dahulu, sanang kemudian. Yang tak balik. Riko lo bisa dicari. Ya, bisa lah, tidak dulu. Nah, watak jahiliyah. Ya, tidak mau diingat, tidak mau diajak kepada kebaikan, menganggap diri yang paling baik. Itu ditinggalkan. Pindah ke ini hijrah hati. Hijrah hati. Nah, apa makna hijrah untuk kita yang ada sekarang? Kan kita usahakan habis salat itu duduk sebentar merenung. Saya ini kemana? Kok saya beribadah seperti ini aja? Tidak ada peningkatan. Ilmu juga tidak bertambah. Ada orang di samping kiri kanan saya beribadah lebih tekun, kita kok tidak. Ada orang yang rajin menambah ilmu, saya kok tidak. Tidak bisa saya berubah. Itu sudah hijrah. Apalagi ada kebiasaan kita yang tidak baik. Apa? Suka sinis kepada orang. Suka menengok hal-hal yang tidak baik kepada orang. Suka sombong kepada orang. Lalu berniat meninggalkan itu sudah namanya yuhajir fi sabilillah. Itu sama dengan hijrah dengan kepada jalan Allah. Karena kata Nabi, hijrah itu di hati yang sesungguhnya. Hakikatnya itu. Nah, ketika itu sudah mulai kita lakukan, Allah sudah catat itu. Walaupun belum sampai kita ke sana, belum berubah betul, lalu kita meninggal. Allah katakan, Allah sudah sediakan ajran untuk mereka, pahalanya untuk mereka. Jadi, apa kata Nabi? Niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu sudah lebih baik daripada perbuatannya. Berniat saja untuk menjadi orang lebih baik, lebih taat, itu sudah dicatat oleh Allah. Walaupun itu belum sampai, tapi dia sudah dicatat dan dapat pahala. Itu namanya hijrah. Meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak perlu, apalagi tidak baik sama sekali. Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan hijrah. Jadi artinya apa? Artinya harusnya
hidup kita ini meningkat dari hari kemarin, dari tahun lalu ke tahun sekarang. Apa meningkatnya? Dari segi beramal ada peningkatan. Ukur diri kita, jangan tengok orang. Dari segi pengetahuan, paling tidak pengetahuan untuk amalan kita bertambah. Itu namanya hijrah. Jadi artinya apa? Artinya hidup ini semakin tua semakin berkualitas. Semakin berkualitas. Kualitas hidup itu tidak datang sendiri. Kualitas itu dicari. Ya, kualitas itu dicari. Kualitas itu diusahakan. Makanya kita ulang-ulang mengatakannya. Jadilah kita orang yang cerdas. Apa? Orang yang cerdas, orang yang selalu belajar. Untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya. Sampai kapan belajar itu? Sampai berhenti. Dihentikan oleh Allah, maka jadilah namanya insanul kamil. Apa insanul kamil? Manusia yang di sisi Allah sudah dilengkap. Ketika itulah kita berharap kepada Allah. Kalau dipanggil Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar sudah menyiapkan diri sesuai dengan yang dituntun oleh Allah, baru pasrah pada Allah. Dan beramal hendaknya sudah sampai ke tingkat maksimal meninggal. Jadi Allah menj'al akhira kalamina indantihai ajalina qaulan la ilaha illallah. Ajal kita yang terakhir itu yang terbaik. Makanya tingkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup itu bukan baju rancak. Bukan rumah rancak. Kualitas hidup itu adalah kualitas hati yang semakin diridai oleh Allah dan Allah reda kepada kita, kita reda. Itu kita. Jadi selalu meningkatkan diri, meningkatkan amal, meningkatkan ilmu pengetahuan, terus tanpa henti. Itu namanya orang cerdas. Jadi orang hijrah itu orang cerdas. Bantu orang mengalih kan, aku tidak bisa, tidak rancak, agak risiko. Tidak tiba-tiba orang payah, nampak pindah aja. Itu namanya hijrah. Itu saya tidak bisa begini terus kondisi saya harus berubah. Hijrah itu berubah kepada yang baik daripada perbuatan yang tidak baik. Nah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Biasakanlah menghisap diri. Biasakanlah menilai diri. Jangan menilai orang, tapi menilai diri awak sendiri. Tahu kita di mana kekurangan-kekurangan kita. Yang paling susah kan itu. Tidak tahu kekurangan diri, kekurangan orangnya tidak nampak. Tidak akan ada perubahan. Kekurangan diri baru ketahui kalau kita mau menghisap diri sendiri. Ya. Berdoalah, berusaha kepada Allah supaya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang ada pada diri kita, berusaha kita sekuat tenaga untuk berhenti. Ubah dengan yang baik, yang dengan yang baik. Ya, amal-amal yang kurang diubah dengan amal yang lebih baik, lebih banyak daripada biasanya. Meningkatkan terus kualitas diri. Ajak orang, kalau orang tidak mau diajak, kita yang mengajak diri kita sendiri. Nah ini, itulah yang mana hijrah. Yang sesungguhnya hijrah hati dari sebelumnya kepada hati yang lebih baik sesudahnya, terus lebih baik, dan setelah itu barulah kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hijrah itu selalu mencari apa yang terbaik yang harus dia lakukan. Ya. Di setiap ada kesempatan dia melihat apa kira-kira ya yang bisa saya berbuat baik di sini. Nampak orang bekerja di sini, apa yang bisa saya lakukan? Saya tenaga saya tidak ada rokok sebatang atau ayo saya leh. Ya, ada orang
mengadakan acara segala macam, kita antar minuman atau makanan atau apa bawa. Ada ibu-ibu misalnya. Kalau bapak-bapak tenang. Selalu berpikir istilah orang sekarang, what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Nampak orang melakukan gotong royong perbuatan baik, pikir awak, saya ikut ya, saya harus ikut. Apa yang bisa saya lakukan? Selalu lihat peluang-peluang untuk berbuat baik. Jangan diam saja, jangan lengah saja. Kalau lengah saja sama dengan kita dengan ya kucing lah. Ternyata orang wirid di musaji ya lengah saja, itu kucing. Ternyata orang mengadakan gotong royong dia tidak mau tahu. Walaupun tidak ikut, paling tidak dia melapor lah bahwa dia tidak bisa ikut. Tidak bisa, jangan sapa kita dengan yang lain. Selalu cari peluang-peluang terbaik. Kalau banyak ibarat orang mengalih, cari kesempatan-kesempatan di mana tempat tegak yang baik untuk berjualan. Kalau kita hidup selalu ada di masyarakat kan banyak yang bisa. Oh, kok orang susah nampaknya. Oh, nampak kucing yang tidak makan misalnya. Kucing kok kelaparan nampaknya, capek lagi. Selalu cari, terus cari. Akhirnya menjadi kebiasaan, makanya kita menjadi orang yang sangat pemurah. Orang yang pemurah kepada makhluk Allah, Allah akan pemurah kepada dia. Itu. Orang yang baik kepada makhluk Allah, Allah akan baik kepada dia. Orang yang suka membantu makhluk Allah yang lain, Allah akan bantu dia. Selalu rasakan itu. Inilah hijrah yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Ya. Kita tidak bicarakan untuk diri orang lain, untuk diri kita saja. Sekarang kita masuk ke tahun 1444 Hijrah, masing-masing kita berpikir saya harus lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Dalam soal apa saja? Dalam soal pribadi, dalam soal bermasyarakat, dalam soal beribadah, dalam soal berilmu, saya harus lebih baik dari sebelumnya, walaupun sedikit-sedikit berangsur-angsur. Tapi sudah ada niat yuhajir fi sabilillah. Kita bacakan sekali lagi ayatnya, ya. Wa yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Ingat, kalau sudah hijrah, dia akan hidupnya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul, keluar dari rumah. Nah, bisa juga kita keluar dari rumah mau ke masjid, kita keluar dari rumah. Kita niatkan hijrah dari rumah ke masjid, hijrah. Artinya yang tak ada di rumah, yang ada di rumah tidak boleh kita tinggalkan, kita ke masjid. Beribadah, mencari ilmu. Bisa kita artikan seperti itu juga. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Ini ke rumah Allah, Nabi mendidik kita, mendidik umatnya, dulu para sahabat. Situ kemana? Kemudian di tengah jalan antara rumah dengan masjid meninggal. Misalnya seperti itu. Ya, summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajrahu. Walaupun lalu sampai di musaji, tetapi pahala dia datang ke masjid, salat di masjid, zikir di masjid, kemudian i'tikaf di masjid, pahalanya sudah langsung dikasih oleh Allah, walaupun belum sampai ke masjid. Datang ke masjid, saya nanti akan mengikuti majelis ilmu. Pahala majelis ilmu itu sudah ada waktu sedang jalan. Jadi berniat itu saja sudah diberi oleh Allah. Berniat saja semua. Nah, itulah jahiliyah. Ya, berniat saja tidak mau, itulah diajak orang tidak mau, itulah jahiliyah. Faqad waqa'a ajrahu Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Ketika sudah berniat itu keluar dari rumah, Allah sudah mulai ampunkan dosa kita. Ampun dosa kita, walaupun tidak jadi sampai ke masjid. Ya, baik ibu sekalian, kita baca bersama-sama untuk akhirnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.